Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Bapak dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengenal alur cerita dan cara cepat kita memahami bagaimana penggunaan alur dalam sebuah cerita. Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa alur merupakan salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita. Unsur intrinsik seperti mana yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya, ada 7 unsur intrinsik dalam sebuah cerita, yaitu ada tema, ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran ini, Bapak khusus akan menjelaskan tentang alur pada sebuah cerita dan bagaimana penggunaan alur yang tepat dalam sebuah cerita. Sebelum itu, Ananda harus paham dulu apa itu alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Dengan kata lain, alur adalah bagaimana cara penulis menyajikan jalannya cerita. Kita dapat menemukan pembelajaran alur pada materi cerita fiksi. Alur merupakan salah satu unsur intrinsik yang ada dalam cerita fiksi. Nah, jadi Anda ketahui bahwa alur itu adalah bagaimana penulis itu menyajikan jalannya cerita. Ada 3 jenis alur yang dapat digunakan dalam penulisan sebuah cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan, atau disebut juga alur maju mundur, boleh juga disebut alur campuran. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju ini syaratnya yang pertama, ceritanya bergerak maju. Bergerak maju maksudnya ceritanya disajikan berurutan dari awal sampai akhir. Dan kita baru mengetahui ending cerita itu di akhir cerita. Jadi ceritanya disajikan secara berurutan dari awal sampai akhir, dari kecil hingga dewasa, dari miskin sampai kaya, dari sehat sampai sakit, dari miskin sampai sukses. Ceritanya disajikan secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah, ending ceritanya itu baru kita ketahui itu setelah di akhir cerita. Berbeda dengan alur mundur. Kalau alur mundur, ceritanya bergerak mundur atau flashback ke belakang. Nah, ceritanya bergerak dari akhir ke awal. Maksudnya adalah kita sudah mengetahui ending cerita itu di awal cerita. Jadi ketika cerita itu baru dimulai, kita sudah tahu ending ceritanya bagaimana. Sehingga memunculkan rasa penasaran apa yang dilakukan tokoh sehingga ending cerita seperti demikian. Nah, ending ceritanya kita sudah tahu nih di awal, tapi kita tuh penasaran bagaimana, apa yang terjadi sama tokoh, kok endingnya bisa seperti ini. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau alur gabungan, ini alur yang menggunakan keduanya. Dia alur yang bergerak maju, alurnya tetap bergerak maju, namun sesekali alurnya mundur ke belakang. Alurnya tetap bergerak maju, namun sesekali ceritanya itu flashback ke belakang. Nah, maksudnya adalah setelah flashback ke belakang, ceritanya kembali lagi menuju ending cerita. Nah, ending cerita tetap berada di akhir. Biasanya pada alur gabungan ini ditandai dengan flashback cerita ke 3 hari yang lalu, tahun lalu. Nah, setelah itu kembali lagi masa yang sekarang. Kemudian cerita berlanjut sampai akhir. Itu maksudnya alur gabungan. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh. Contoh alur maju itu cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang ini adalah sebuah cerita dari Sumatera Barat, yaitu tentang Malin Kundang yang ketika itu kecil, hidup miskin di kampung bersama ibunya. Kemudian ia beranjak dewasa, lalu pergi merantau. Ending ceritanya adalah dia sukses di perantauan, menjadi pengusaha kaya raya. Kemudian dia kembali ke kampung, tapi dia tidak mengakui ibunya sehingga ia dikutuk menjadi batu. Lebih kurang ceritanya seperti itu. Nah, cerita Malin Kundang ini menggunakan alur maju karena diceritakan dari Malin Kundang kecil hingga dewasa, diceritakan dari Malin Kundang hidup miskin sampai ia menjadi pengusaha sukses.
berarti alurnya bergerak maju. Berbeda dengan alur mundur. Kalau alur mundur, kita ambil contoh sinetron Azab. Nah, ini kalau Ananda sering nonton di Indosiar, sinetron Azab itu sering menggunakan alur mundur. Ceritanya dapat ditandai dengan cerita diawali dengan orang yang sedang menggotong keranda. Nah, kalau Ananda nonton cerita Azab, begitu ceritanya mulai, pasti Ananda melihat ada orang yang sedang menggotong keranda menuju tempat pemakaman. Setelah sampai di tempat pemakaman, lubang kuburan mengeluarkan api dan mayat berbau busuk. Lalu sang istri menangis melihat kejadian yang terjadi pada jenazah suaminya. Kemudian Pak Ustadz bertanya, apa yang dilakukan almarhum semasa hidupnya? Lalu istrinya pun menjawab, begini ceritanya Pak Ustadz. Ceritanya kembali lagi ke awal cerita. Nah, jadi alur mundur ini kita sudah tahu ending ceritanya di awal cerita. Hanya kita penasaran, kenapa jenazah ini matinya bisa seperti ini? Maka diceritakan kembali dari awal. Itu namanya alur mundur. Nah, kemudian contoh alur gabungan itu terdapat pada cerita One Piece. Kalau Ananda pernah nonton serial anime One Piece, itu diceritakan tentang diawali dengan seorang tokoh bernama Luffy yang ingin menjadi bajak laut. Setelah dewasa, ia mengarungi lautan untuk mencari kru. Kemudian ia mengajak bergabung seorang pendekar pedang bernama Zoro, dan mereka pun mengarungi lautan berdua sembari mencari kru yang lain. Kemudian cerita flashback ke kehidupan masa kecil Zoro tentang mengapa ia ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Setelah itu cerita kembali pada saat mereka mengarungi lautan. Kemudian mereka mendapatkan seorang kru baru bernama Nami. Dalam perjalanan mereka mengarungi lautan. Nami menceritakan kehidupan masa kecilnya sehingga menjadi seorang navigator hebat dan menguasai peta lautan dunia. Begitu seterusnya. Ini maksudnya adalah Luffy ketika dewasa dia bertemu dengan Zoro. Mereka mengarungi lautan berdua. Di tengah perjalanan, cerita flashback ke kehidupan masa kecil Zoro. Kemudian cerita kembali lagi masa sekarang. Mereka kembali melanjutkan lautan, kemudian mendapatkan kru baru bernama Nami. Kemudian mereka bertiga mengarungi lautan. Kemudian cerita flashback lagi ke kehidupan masa kecil Nami. Nah, itu namanya alur gabungan. Dia tetap bergerak maju, tetapi sesekali flashback ke belakang. Nah, itu adalah contoh alur. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan Bapak. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.